Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, Allah yattaquna wa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Berharap betul kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Semua betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan semua betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai tidak tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita lihat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin. Maka menerima Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha nabatan hasan, dan dia menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ini masih lanjutan Bapak Ibu tentang Maryam, sang ibunda Maryam yang bernazar kiranya yang ada di lahirnya ini nanti dikabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lanjutkan ayat tersebut. Wa kafalaha Zakaria, dan pemeliharannya Zakaria. Jadi tumbuh kembang Maryam itu di mihrab, di masjid. Kalau kita lihat mungkin di kamar inilah, kalau mungkin kita lihat di kehidupan sekarang ini tumbuh dengan baik. Dan yang menjaganya Zakaria. Zakaria ini nanti Bapak Ibu laki-laki, berarti maka yakin ahli tafsir menghubungkan Zakaria ini jadi paman dari Maryam, artinya yang mahram dari Maryam. Di Zakaria ini nanti Bapak Ibu dapat kita lihat di sini Nabi yang menjaga dan rawat Maryam. Ini banyak pelajaran yang kita ambil ya. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali masuk atasnya Zakaria mihrab, Zakaria ke mihrab, wajada 'indaha rizqan, dan dia melihat di sisi Maryam itu sudah ada rezeki. Dia datang ke mihrab itu untuk menanyakan keadaan dan juga mengantarkan makanan. Ternyata sudah ada makanan di situ. Qala ya Maryam anna laki hadza. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan ini semua? Qala, dia berkata, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki diberi tanpa perhitungan. Inilah Bapak Ibu Al-Imran 37 yang luar biasa. Ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah keluarga Imran, khususnya tentang kelahiran dan pengasuhan Maryam. Sebelumnya dalam Al-Imran 3536 saya sebutkan kemarin itu nazar ibunya untuk menyerahkan anaknya kepada Allah dan bagaimana Allah memilih Maryam sebagai sosok yang istimewa.
Dan di ayat 37 ini menegaskan bahwa Allah benar-benar menjaga Maryam. Ya, Allah benar-benar menjaga Maryam dengan mengutus Zakaria untuk memperhatikan kehidupannya. Dan Zakaria ketika mendatangi Maryam mau memberikan makanan, sudah ada makanan di situ. Nampak Allah benar-benar menjaganya karena benar-benar diminta oleh ibunya. Ibunya benar-benar minta, ya Allah, anak yang adalah hanya gue mengabdi kepadamu, ya Allah, dan jadikan dia orang yang bermanfaat, ya Allah, dan jangan dia digoda setan dan jangan berukul anak keturunannya. Keturunan ibu Maryam meminta itu Allah pun sudah menjaganya bagus. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, Allah menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Bu Maryam bernazar untuk menyerahkan anaknya kepada Allah dan Allah menerimanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, ya, saya juga tahu kisah Habil dan Kabil, bagaimana Habil diterima kurbannya karena memang ikhlas dan terbaik. Maka kita juga seperti itu Bapak Ibu, yang kita lakukan kepada Allah itu betul-betul ikhlas dan betul-betul terbaik. Kalau betul-betul baik di mana dia waktu berjamaah itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu. Dan ini kita pertahankan Bapak Ibu. Dan tidak hanya dalam bersalah, dalam bermuamalah seperti itu juga. Ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, dengan kawan kita, ada persoalan-persoalan kita ambil pilihan terbaik. Pilihan terbaik apa? Mengalah, sabar, memaafkan. Ya, mengalah, sabar, memaafkan. Kalau itu sudah kita kerjakan, yakin Allah akan melindungi kita. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan yang baik sangat penting. Maryam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ketakwaan dan pengawasan oleh orang takwa. Maka dia lahirlah Maryam yang luar biasa, Bapak Ibu. Akhlaknya, kesuciannya, luar biasa, dipenjara dirinya. Orang sekampung tahu Maryam adalah orang yang paling suci, yang paling menjaga hidupnya. Dan kita tahu ya, ayat berikutnya nanti adalah kemana ketika Maryam hamil. Ketika itu Maryam betul-betul malu sebagai manusia biasa yang dia terkenal orang yang hebat, ketika disentuh laki-laki dalam pandangan masyarakat yang banyak. Ini pendidikan yang penting Bapak Ibu. Maka kita ketika mengajar anak kita, pastikan kita tinggal di lingkungan yang baik. Kalau ditakdirkan Allah tidak tinggal di lingkungan yang baik, kita praktek di rumah kita. Juga sekolah anak kita pastikan sekolah yang baik dan guru yang baik Bapak Ibu. Ini penting sekali ya, sekolah yang baik, guru yang baik. Ini contoh Maryam dibesarkan dalam lingkungan yang baik di dalam masjid, kemudian dijaga oleh Zakaria. Sudah pasti baik Nabi Bapak Ibu. Yang ketiga, Allah lah yang memberi rezeki tanpa batas. Rezeki yang didapat Maryam adalah bukti bahwa Allah bisa memberikan karunia tanpa perhitungan. Nak tuh perhitungan kalau datangnya, perhitungan jumlahnya, nak tuh Bapak Ibu. Maka jangan ragu kita mengabdi, apalagi di mengabdi ke masjid ya. Orang yang mengabdi ke masjid ini Bapak Ibu, Allah akan berikan rezeki sama dia tanpa perhitungan. Gak nyusah-nyusah Bapak Ibu. Dan kami menjadi saksi banyak orang-orang yang mengabdi ke masjid, yang berkorban untuk masjid, luar biasa hidupnya Bapak Ibu. Ada buku yang terkenal itu, bagaimana ada yang masjid yang hebat, dia pengurus masjid di Surabaya. Aku lupa nama judul bukunya. Di situ dia katakan, ketika dia mengurus masjid, dia punya outlet satu buah outlet. Tapi dia mengabdi baru mengadakan masjid 5 tahun dia mengabdi 15 outletnya Bapak Ibu. Maka jalan di sini Allah sudah mengatakan seperti itu, betul-betul ikhlas. Nah, apapun kata orang tidak masalah. Ya, apapun kata orang kita ngurus masjid, apapun kata orang tidak masalah, karena kita ngurus masjid itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalah, pasti Allah akan ada di belakang kita Bapak Ibu. Yang keempat, keajaiban bagi orang-orang yang cintai Allah. Keistimewaan Maryam menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana besar baginya. Maka orang yang betul-betul membesarkan Allah hidup dengan cara Allah pun akan punya rencana besar untuknya. Baik dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, Bapak. Sebetulnya salah tak ya? Gabung sih sikut lah, yang tak pernah tertentu, gabung sikut, gabung ni pasal.
Iya, jadi itu lain Pak. Goreng-goreng kok datang Pak goreng. Goreng yang kok kan. Kan bisa sih. Betul semua bisa. Kasih ke Hah? Oh begitu, Masya Allah. Lengkap warnanya kan? Siapa? Lama. Kabar ya? Bentar aja dulu. Satu, dua, tiga. Nah, dari 1, 2,